Namaku Rania, usia 17 tahun. Aku masih ingat jelas hari pertama kami pindah ke rumah warisan nenek. Rumah itu terletak di ujung kampung, terpisah dari rumah warga lain. Halamannya luas, dipenuhi pohon mangga tua dan satu pohon beringin besar di belakang rumah. Cat dindingnya sudah kusam, pintu kayunya berderit setiap dibuka, dan jendela-jendelanya tinggi seperti rumah zaman dulu. Aneh ya, rumah sebesar ini ditinggal kosong bertahun-tahun, gumamku. Ibu hanya tersenyum tipis. Rumah nenek memang jarang ditempati sejak beliau meninggal, kata ibu. Ayah tidak banyak bicara. Sejak pertama menginjakkan kaki di rumah itu, wajahnya terlihat tegang, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Adikku, Dimas, yang masih berusia 10 tahun, malah terlihat senang. Seram tapi keren, katanya sambil berlari-lari di lorong panjang rumah. Malam pertama kami di sana, aku tidak bisa tidur. Bukan karena suara binatang. Bukan juga karena angin. Tapi karena suara langkah kaki di dalam rumah, padahal semua orang sudah tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara ibu memanggil namaku. Rania? Suaranya pelan, seperti dari dapur. Iya, Bu, jawabku. Tidak ada jawaban. Aku bangkit, membuka pintu kamar, dan melihat ke arah lorong gelap. Dan lampu dapur mati. Saat aku hendak melangkah, pintu kamar orang tuaku terbuka. Ibu keluar. Kamu manggil ibu? Tanyanya heran. Darahku terasa dingin. Bukan, tadi ibu manggil Rania. Ibu langsung menggenggam tanganku dengan cemas. Masuk kamar, sekarang, perintah ibu. Keesokan paginya, Dimas mengaku hal yang lebih menyeramkan. Kak, semalam ada ayah duduk di pinggir tempat tidur Dimas. Ayah bilang jangan keluar kamar malam-malam. Ayah yang duduk di meja makan langsung mengangkat kepala. Ayah tidak masuk kamar kamu semalam. Dimas pucat. Terus, itu siapa? Sejak malam itu, kami mulai sering mendengar suara keluarga sendiri. Ibu, ayah, Dimas bahkan aku. Padahal orangnya tidak ada. Gangguan semakin menjadi-jadi. Piring jatuh sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan tengah malam. Dan yang paling menyeramkan, suatu sore, aku melihat Dimas berdiri di depan cermin, membelakangiku. Dimas, ngapain? Tanyaku. Dia menoleh. Senyumnya aneh. Matanya kosong. Senyumnya terlalu lebar. Aku berkedip. Dan sosok itu menghilang. Saat aku lari ke kamar Dimas, dia sedang tidur pulas. Aku menangis ketakutan malam itu. Ibu mulai sering sakit kepala. Ayah semakin pendiam. Dan aku mulai menyadari satu hal, rumah ini seperti hidup. Dan ia mengamati kami. Di belakang rumah ada satu kamar yang selalu terkunci. Pintu kayunya berwarna hitam, berbeda dengan pintu lain. Apa isi kamar itu? Ya? Tanyaku. Ayah terdiam lama. Itu, kamar nenek. Suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, terdengar suara ketukan dari dalam kamar itu. Tok, tok, tok. Pelan namun teratur. Ibu berdoa sambil menangis. Dimas bersembunyi di balik selimut. Dan ayah, akhirnya bercerita. Nenek kalian, tidak meninggal dengan tenang. Ayah mengakui semuanya. Dulu, nenek melakukan pesugihan. Ia membuat perjanjian dengan makhluk yang meminta tumbal keturunan, untuk kekayaan. Selama nenek hidup, ia selalu memberi sesajen di kamar belakang. Sejak nenek meninggal, perjanjian itu belum diputus. Makhluk itu masih ada. Dan sekarang, menagih keturunannya. Itulah sebabnya mereka meniru kita, kata ayah lirih. Mereka ingin kita membuka pintu itu. Saat itu, pintu kamar belakang terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara nenek memanggil. Masuk. Nak. Padahal nenek sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Malam itu, bayangan hitam tinggi besar, dan berbulu. Bergigi panjang dan tajam, matanya merah menyala. Keluar dari kamar nenek. Wajahnya berganti-ganti, kadang menjadi ibu, ayah, aku, bahkan Dimas. Rumah bergetar, seolah ada gempa. Lampu pecah.
Suara tawa bercampur tangis. Ayah berteriak menyuruh kami keluar rumah. Cepat lari keluar. Saat kami berlari, aku menoleh ke belakang, dan aku melihat sosok nenek berdiri di ambang pintu. Tersenyum sambil berkata, "Kemarilah nak, rumah ini untuk kalian." Kami berhasil keluar dari rumah itu. Esok harinya, ayah membawa Ustadz untuk membersihkan rumah itu, dan memutus perjanjian setan yang ditinggalkan nenek. Rumah itu akhirnya ditinggalkan. Namun sampai sekarang, kadang aku masih menerima telepon tengah malam. Nomornya tidak dikenal. Dan saat kuangkat, terdengar suara nenekku berbisik, "Rania, pulanglah." Padahal nenek sudah meninggal bertahun-tahun lalu.